Halo mahasiswa Fakultas Ekonomi, ketemu lagi bareng kami di Departemen Advokesma dalam program Mapeka Part 2. Kita langsung tanya-tanya yuk. Perkenalkan, nama saya Nur Aprilia Desta Maharani dari Ilmu Ekonomi angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Sahidal Maulana dari kelas IE2 angkatan 2022 mahasiswa baru. Perkenalkan, nama saya Reva Audrinia, saya berasal dari jurusan akuntansi dan saya berasal dari angkatan 22. Perkenalkan, nama saya Andi Wahidi Budi Dharma, biasa dipanggil Andi. Saya dari jurusan akuntansi angkatan 22. Halo, perkenalkan saya Nika Syafitri dari Prodi Bisnis Digital angkatan 22. Halo, perkenalkan nama saya Emus Masaputra, saya dari Prodi Bisnis Digital angkatan 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindi Yeni dari jurusan Manajemen angkatan 2022. Hai, perkenalkan nama saya Dimas Prayoga dari jurusan Manajemen angkatan 2022. Kesan saya selama 1 bulan di Universitas Bangka Belitung, pertama saya sangat senang bisa bertemu dengan dosen dan teman-teman baru, dan fasilitas di Universitas Bangka Belitung juga cukup baik. Kesan saya selama 1 bulan ini, menurut saya sangat senang karena dari sini saya dapat mengetahui bagaimana cara kerja dosen dalam mengajar pada mahasiswanya, dan juga mahasiswa dituntut untuk mencari materi tambahan bukan hanya dari dosen. Nah, di situ yang membuat saya senang karena saya dan teman saya bisa berbagi materi tambahan dan kami juga bisa mendiskusikannya bersama ketika materi yang kami dapatkan berbeda-beda. Baik, kesan saya selama berkuliah di UWB 1 bulan ini, saya sangat tertarik karena di UWB ini banyak sekali unit kegiatan mahasiswa yang sesuai dengan minat bakat saya. Saya sudah mengikuti sastra, itu sesuai dengan minat saya. Sebenarnya ada banyak lagi unit kegiatan mahasiswa yang ada. Kesan saya selama berkuliah di Fakultas Ekonomi ini, saya bertemu berbagai macam teman yang memiliki berbagai macam karakter. Yang kedua, untuk fasilitasnya saya rasa cukup memadai. Dan yang ketiga, saya belajar banyak hal dari dalam kelas maupun luar kelas. Kesan saya selama 1 bulan kuliah di Fakultas Ekonomi IBB adalah saya merasa bahwa Fakultas Ekonomi IBB dapat membantu saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga fasilitasnya memadai. Kesan saya selama di Fakultas Ekonomi, saya menyenangkan karena saya bisa bergabung di Fakultas Ekonomi, serta dosen-dosen Fakultas Ekonomi sangat baik dan ramah, serta dalam mengajarnya cukup mudah dimengerti. Kesan saya selama di Fakultas Ekonomi, saya dapat mengenal teman-teman dari jurusan manajemen, akuntansi, ilmu ekonomi, dan saya juga mengenal sama dosen-dosennya, dekan-dekannya. Menurut pendapat saya, pada pembelajaran hybrid ini kurang efektif karena terlebih ketika online banyak sinyalnya jelek baik dari dosen maupun mahasiswa, dan juga banyak mahasiswa yang tidak menaati aturan dosen. Ketika disuruh on cam, mereka malah tetap off cam, dan juga ketika dosen ingin menegur rasanya berat hati karena takutnya mahasiswa tersebut memang memiliki kendala bukan dengan disengaja, dan juga materi yang diberikan juga terkadang nge-lag, jadi tiba-tiba materinya udah ganti begitu saja. Menurut saya, bagaimana tanggapan saya tentang sistem hybrid seperti ini? Menurutku sih lebih fleksibel sih. Kalau offline kan kita diharuskan datang ke kampus nih. Nah, terkadang ada kondisi di mana kita nggak bisa gitu. Contohnya kayak hujan. Nah, kalau hujan, otomatis banyak dari kita yang pakai motor itu nggak bisa ke kampus. Jadi kalau sistem hybrid ini sedikit fleksibel sih menurut saya. Jika offline bisa ke kampus, nah jika kondisi tidak memungkinkan, itu bisa menjadi online seperti Zoom meeting atau apa gitu. Pendapat saya tentang perkuliahan hybrid itu cukup efektif ya, karena karena meringankan bagi yang tempat tinggalnya yang jauh itu bisa online gitu, dan bisa dibagi juga offline gitu. Menurut saya sistem perkuliahan hybrid
kurang efektif. Mengapa? Karena masih terdapat pertemuan secara online yang dimana terdapat berbagai macam gangguan seperti jaringan atau penyampaian yang disampaikan dosen kurang jelas. Perkuliahan sistem hybrid lebih efektif karena mahasiswa cenderung bosan jika menjalani perkuliahan secara online. Dan kami juga sebagai mahasiswa baru harus beradaptasi dan merasakan keuntungan belajar secara tatap muka. Tentang kuliah hybrid ini, tentang kuliah online-nya, saya dengan adanya kuliah online ini saya bisa mengatur waktu karena saya juga anak kos kan. Jadi saya bisa mengatur waktu luang saya untuk bisa lebih efektif lagi menyusun agenda saya di kos, dan saya juga bisa sambil berbisnis sambil kuliah nanti. Dan kekurangan dari kuliah online ini, saya nanti gagal untuk memahami, kurang paham intinya karena jarak jauh kan, jadi susah untuk dipahami. Kalau kuliah offline itu lebih mudah dipahami dan mental kita juga akan lebih terasa karena dengan adanya kuliah offline nanti kita akan lebih diasah mentalnya untuk presentasi ke depan, dan sesi tanya jawabnya juga akan mengasah mental kita. Seru offline karena interaksi antar mahasiswa dan dosen lebih intens dan juga materi yang disampaikan dosen lebih mudah dimengerti, bisa bertemu dengan kawan-kawan. Saya pribadi sih lebih suka offline karena saya lebih cepat menanggapi pembelajaran yang dijelaskan oleh dosen secara langsung. Saya secara pribadi lebih memilih offline karena yang pertama dapat bertemu dengan teman-teman, yang kedua dapat bertanya secara langsung dengan dosen dan materi yang disampaikan jelas, dan yang ketiga saya mendapat uang jajan yang dimana jikalau online saya tidak dapat. Menurut saya lebih suka offline karena secara offline saya bisa bertemu dengan teman saya, berkomunikasi dengan dosen, dan juga saya bisa bertanya langsung dengan dosen, bahkan sampai 2 kali bertanya dengan dosen, dan juga saya dapat lebih mengerti pengajaran dosen. Dan juga kalau secara online itu sangat susah karena ketika saya bertanya kepada dosen, dosennya ada yang banyak kegiatan dan juga slow respon, dan sampai seringkali saya chat dosen, saya sampai chat 2 kali karena itu cuma di-read saja. Begitu. Terima kasih. Tentang seru online atau offline, saya lebih memilih offline karena yang seperti yang saya jelaskan tadi, kalau offline itu bisa lebih menguatkan mental kita. Dari yang kita tidak punya mental sekali, kita down dalam, misalnya kita orangnya introvert ya, kalau kita presentasi nanti bisa menjadi lebih baik lagi daripada kita sebelumnya yang hanya diam. Kalau offline nanti juga kita bisa lebih memahami materi karena kita bisa bertatap muka langsung dengan dosennya. Kalau disuruh online apa offline, saya sih lebih suka offline ya, karena bisa ketemu sama teman-teman, ketemu sama dosen, dan juga penjelasan materi sama dosen tuh cukup jelas dan masuk ke ke pikiran saya gitu sih Kak. Saya pilih offline karena pada saat perkuliahan online itu kita mudah mengantuk serta materi yang didapatkan itu kurang, sedangkan offline itu kita bisa bertanya lebih jelas kepada dosennya apa yang kita belum ketahui lebih jelas lagi. Seru offline atau online ya, tentu sih seru offline. Yang pertama, ada hubungan timbal balik antar manusia ketika kita offline. Contohnya pada saat presentasi itu lebih kerasa gitu ketika dosen memberikan materi ke kita, lebih menyerap otak istilahnya. Nah, online sebenarnya juga begitu, tapi ketika online seolah-olah kita kayak dibatasin ruang geraknya. Makanya saya lebih asik ke offline.